Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa Shalom. kabarnya hari ini? Baik dan luar biasa. Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama lagi beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan walaupun hanya di rumah saja. Dan saat ini kita akan mulai ibadah kita, sejemput adik-adik untuk berdiri. Kita akan memuji Tuhan, menyanyikan lagu Bapa Abraham. Kita nyanyikan 2 kali. Bapa Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Lihat atas, lihat bawah, putar-putar lalu duduk. Bapa Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Lihat atas, lihat bawah, putar-putar lalu duduk. Saat ini kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami datang menyerahkan ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah semuanya boleh jadi sesuai dan surut dengan kehendak-Mu. Ini kami Tuhan, ampunkan salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, kita akan menyanyi satu pujian Do, Re, Mi untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa, kita akan menyanyi Ibu Jari. Ibu jari dan telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Ku susun dan ku lipat, lalu aku berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sesaat lagi kami akan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Berkati kami anak-anak-Mu agar kami boleh fokus, boleh mendengarkan firman-Mu dan boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga tetap menyerahkan untuk ibu guru yang akan bercerita. Biarlah ia boleh berkata-kata sesuai dan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kepada ibu guru dipersilahkan.
Shalom anak-anak sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Ya, Ibu Guru yakin semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Puji Tuhan, kita bersyukur karena sampai hari ini Tuhan masih memelihara kehidupan kita dan kita semua boleh kembali bersama dalam ibadah sekolah minggu. Dan saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sebelum Ibu Guru bercerita, Ibu Guru mau tanya dulu. Ada yang pernah mengalami merasa kehilangan orang yang dikasihi? Kalau Ibu Guru pernah mengalami juga kehilangan orang yang dikasihi. Nah, kira-kira bagaimana perasaan kita ya kalau misalnya kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi. Misalnya papa kita atau mama kita meninggalkan kita. Sedih atau senang? Pasti sedih. Jangankan ditinggalkan untuk waktu yang lama. Mama hanya pergi ke tetangga sebelah sudah teriak-teriak, "Mama, mama." Apalagi kalau waktu yang lama. Pasti sedih. Nah, hari ini kita mau belajar, kita mau mendengarkan cerita tentang murid-murid Tuhan Yesus yang juga mengalami hal yang sama, merasakan kesedihan, tapi pada akhirnya mengalami sukacita akan janji Tuhan. Nah, sebelum itu kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dalam Yohanes 16 ayat 4b sampai 7. Ibu Guru bacakan dari sini, anak-anak mengikuti di rumah masing-masing. Yohanes 16 ayat 4b sampai 7 berbunyi demikian. Pekerjaan penghibur. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Nah, suatu ketika murid-murid Tuhan Yesus berkumpul bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, ketika mereka berkumpul, kira-kira apa yang mereka lakukan? Nah, ternyata mereka sedang berkumpul membicarakan tentang sesuatu yang sangat penting. Dan di situ Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia akan meninggalkan murid-muridnya. Nah, loh kok Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya? Seperti yang kita ketahui bersama, sebelumnya Tuhan Yesus juga telah mengatakan bahwa Tuhan Yesus sungguh mengasihi murid-muridnya. Tapi kenapa ya Tuhan Yesus mau meninggalkan murid-muridnya? Ternyata Tuhan Yesus mau meninggalkan murid-muridnya supaya Dia mengutus seorang penghibur yang akan terus bersama-sama dengan murid-muridnya. Seperti yang sudah kita baca tadi. Penghibur ini sering kali kita dengar atau sebutkan dengan Roh Kudus. Sekali lagi, Roh Kudus.
Nah, Roh Kudus ini yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus sebagai penghibur akan terus menyertai murid-murid Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus terangkat ke sorga meninggalkan mereka. Kenapa Tuhan Yesus harus mengutus Roh Kudus atau Sang Penghibur itu? Adalah supaya Dia dapat menyertai murid-muridnya melalui Roh Kudus tanpa dibatasi oleh tempat dan waktu. Karena kalau penyertaan Yesus lewat Roh Kudus, dimanapun murid-murid pergi, kemanapun mereka akan berangkat, Tuhan Yesus terus menyertai mereka lewat Roh Kudus tadi. Ketika Tuhan Yesus menjanjikan bahwa Roh Kudus akan menyertai mereka, menyertai murid-muridnya, murid-murid ini yang sebelumnya sedih, mereka bingung, aduh bagaimana ini, guru kita sudah mau meninggalkan kita, siapa yang akan mengajar kita, siapa yang akan terus menuntun kita untuk belajar tentang kebenaran. Aduh bagaimana ini, mereka sangat sedih. Tetapi ketika mendengar janji bahwa Roh Kudus akan diutus untuk menghibur menyertai mereka, semuanya murid-murid Tuhan Yesus akhirnya bersukacita. Seperti gambar ibu guru, semuanya bersukacita murid-murid karena mereka tahu dan mereka akhirnya percaya bahwa Tuhan Yesus tidak benar-benar meninggalkan mereka, tetapi menyertai bahkan menghibur lewat utusan Roh Kudus. Cerita hari ini juga mau mengajarkan kita supaya sebagai anak-anak sekolah minggu, kita ini anak Tuhan, kita ini murid-murid Kristus. Seperti murid-murid Kristus di zaman dahulu, begitu pula kita di saat ini, bahwa Roh Kudus juga menyertai kita, terus menghibur kita. Itulah sebabnya kita juga sebagai anak sekolah minggu seharusnya kita pun harus dan tetap bersukacita. Kita bersukacita di dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus, karena kita tahu bahwa Roh Kudus ada di dalam diri kita, kemanapun kita pergi, dimanapun tempat kita berada, Tuhan Yesus, Tuhan kita, Juru Selamat kita, menyertai kita lewat penyertaan Roh Kudus. Itulah yang menjadi sukacita, menjadi penghiburan bagi kita semua, bagi ibu guru, bagi anak-anak sekolah minggu. Nah, sampai di sini cerita kita bahwa kita sebagai anak sekolah minggu tetap harus bersukacita karena Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat kita, menyertai dan menghibur kita melalui Roh Kudus. Untuk ayat hafalan kita minggu ini terambil dari pembacaan Alkitab kita tadi, yaitu dari Yohanes 16 ayat 7b. Sekali lagi Ibu Guru ulangi, ayat hafalan terambil dari Yohanes 16 ayat 7b. Berbunyi demikian, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku mengutus dia kepadamu.
Anak sekolah minggu sama dengan murid Tuhan Yesus, juga ibu guru, kita sama-sama percaya bahwa Roh Kudus ada dalam diri kita dan kita bersuka cita akan semuanya itu. Kita akan berdoa syafaat, anak-anak semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kami. Kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk percaya bahwa Tuhan tidak pernah benar-benar meninggalkan kami, tetapi menyertai bahkan menghibur kami lewat penyertaan Roh Kudus yang tinggal di dalam hati dan diri kami. Terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus-Mu yang Engkau taruh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa serahkan kehidupan anak-anak sekolah minggumu dalam aktivitas mereka setiap hari, permainan pergaulan, tolong kuatkan, sehatkan, jauhkan dari mara bahaya, dan biarlah apapun yang mereka lakukan, mereka boleh terus mengalami Tuhan dan mereka boleh memuliakan nama Tuhan. Kedua orang tua Tuhan berkati supaya dapat mendidik anak-anak ini sesuai seturut dengan kehendak-Mu. Begitu pula guru-guru sekolah minggu kami, Tuhan juga terus kuatkan, sehatkan, dan dengan penuh sukacita terus melayani kami anak-anak-Mu. Kami berdoa untuk keadaan di sekitar kami Tuhan, di mana kami semuanya masih berada di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19. Tuhan menolong kami untuk tetap sadar akan protokol kesehatan, dan biarlah Tuhan kami menjadi saksi teladan kasih-Mu yang memberikan contoh yang baik untuk melakukan protokol kesehatan meskipun kami masih kecil. Dan tolong kami Tuhan untuk tetap kuat dan sehat, jangan kami sampai sakit oleh pandemi COVID-19 ini, dan kami percaya suatu saat Tuhan akan membuat keadaan di sekitar kami menjadi lebih baik dan kami semuanya boleh kembali bersuka cita karena melihat karya besar Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami hari ini dan sepanjang minggu ini ke dalam tangan kasih-Mu, karena kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tetapi menyertai dan menghibur kami lewat Roh Kudus-Mu. Terpuji nama-Mu kini dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya, apakah anak-anak di rumah masih duduk manis? Iya. Ibadah kita belum selesai, jadi semuanya masih duduk yang tenang ya, sampai ibadahnya selesai. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu Pertama Kali Dengar Firman Tuhan. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali pikul salib Yesus, keempat kali ayo kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekarang kita akan membawa persembahan. Jadi persembahannya ini dimasukkan dalam amplop, lalu di minggu depan mama papa akan membawakan amplop kita yang anak-anak sudah persembahkan pada hari ini. Boleh dikasih masuk di dalam pundi. Nanti mama papa boleh kasih masuk di dalam pundi. Nah,
Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi lagu bersyukur kepada Tuhan, kita nyanyikan 2 kali. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh memberikan persembahan. Sekarang kita mau berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, di mana pada pagi hari ini kami boleh memberikan persembahan. Engkau berkati persembahan ini Tuhan untuk dipakai di dalam pelayananmu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami bersyukur. Amin. Amin. Nah sekarang kita akan menyanyi lagu Selesailah Sekolah Minggu. Tapi sebelumnya Ibu Guru mau perkenalkan dulu ya. Ibu Guru yang pada saat ini mengajar, yang pertama Ibu Guru Tika. dan Ibu Guru Emi. Dan tadi yang bercerita Ibu Guru Alfri. Alfri. Dan pemain musik kita pada saat ini adalah Kakak Glenn. Dan yang syuting-syuting kita pada hari ini itu siapa? Kakak Abel Abel. dan Kakak Berson. Beto. Siapa? Berson. Iya. Dan Kakak Kakak Adam. Adam. Iya. Nah, ibadah kita selesai dan kita menyanyi lagu Selesailah Sekolah Minggu. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Selamat berpisah, sampai jumpa lagi. Amin. Kita terima berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita mulai hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Nah, ibadah kita selesai. Kita ketemu lagi di minggu depan. Shalom. Dah, shalom.